Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral hudur rahimakumullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala mudhakkaran bidzalika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral hudur rahimakumullah. Faya rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika minal 'ilmi la yanfa'. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma ij'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Di kesempatan sebelumnya saya cukupkan bahasan tentang baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab Syama'il Muhammadiyah lil Imam At-Tirmidzi. Sebagai simpulan dari apa yang kita bahas terkait dengan baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi sunnah Nabi yang bisa juga kita amalkan. Yang pertama, bahwa model pakaian yang paling Nabi senangi itu adalah yang simple, yang sederhana, tidak ribet. Kalau dalam bahasan hadis itu, kata Aisyah, Nabi itu paling senang kalau menggunakan pakaian gamis karena simple, mudah dipakainya, mudah untuk bergerak, mudah untuk melepasnya, dan seterusnya. Jadi model pakaian yang sederhana, yang simple itu yang paling disukai oleh Nabi. Yang kedua, warna pakaian yang paling disenangi oleh Nabi itu warna putih. Jikapun Nabi menggunakan warna yang lain, Nabi senang mengkombinasikannya. Nabi pernah pakai warna merah dikombinasi dengan hitam, dan seterusnya. Yang ketiga, dari kebiasaan Nabi saat berpakaian itu, Nabi jika berpakaian itu perlente. Difungsi dari pakaian itu kan sebagai penutup aurat, sekaligus zinatun, sekaligus sebagai perhiasan. Maka Nabi kalau pakai baju itu membuat penampilannya tampak gagah, rapi, bagus,
tampan. Jadi seorang umatnya Nabi Muhammad SAW jika berpakaian pasti memperhatikan aspek ini, karena Nabi memang perlente kalau pakai baju, bukan mahal, ya, bukan bukan dari brand yang ternama, tidak, tapi betul-betul itu memberikan dampak tampilan yang menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Kemudian yang berikutnya, sebagai seorang hamba di hadapan Tuhannya, Nabi jika mengenakan pakaian, baik pakaian baru maupun pakaian yang sudah lama, Nabi senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pakaiannya baru, Nabi mengucapkan doa, Allahumma lakal hamdu kasawtani hadza, sambil menyebut barang atau pakaian baru yang dikenakan Nabi. Dan ini juga bisa diberlakukan bagi barang-barang yang baru yang kita miliki, tidak selalu harus baju. Allahumma lakal hamdu kasawtani hadza, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Kalimat itu sekali lagi hadirin jemaah rahimakumullah memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa kita sebagai seorang hamba di dalam keadaan yang longgar, di dalam keadaan yang senang ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah itu boleh jadi jika kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru hawa nafsu yang akan menguasainya. Alih-alih kita menggunakan baju itu untuk tampil bagus, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaliknya justru kita malah menjadi sombong, menjadi berlebihan karenanya. Maka oleh karena itu Nabi mencontohkan kepada kita untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kebaikan dari nikmat yang telah Allah berikan itu. Pun demikian dari keburukan yang boleh jadi bisa datang dari sesuatu yang baik sebetulnya. Baju adalah sesuatu yang baik untuk menutup aurat, untuk menjadi perhiasan. Tetapi jika kita membiarkan hawa nafsu yang membimbing kita, justru pakaian yang kita kenakan sesuatu yang buruk, menyebabkan kita malah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering saya contohkan misalnya saat berpakaian ketat, ya, yang itu menjadi larangan yang disampaikan oleh Nabi. Tidak boleh berpakaian ketat karena itu seperti orang yang telanjang. Atas nama apapun, atas nama passion, ya. Passion itu seringkali passion itu di situ ada hawa nafsu yang berkumpul. Ya, kalau tidak kita sadari alasan fashionable, malah kita akhirnya terjerumus pada perbuatan yang melanggar syariat agama. Disitulah letak kenapa kemudian dalam keadaan kita mendapatkan kenikmatan yang kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat, kita tetap menghadirkan Allah agar tidak dikuasai oleh hawa nafsu kita.
Apatah lagi ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, tentu saja doa kita jauh lebih kuat kepada Allah. Bergantung kita kepada Allah harus jauh lebih kuat dalam keadaan ketika kita mendapatkan kesempitan misalnya. Nah, jadi itulah makna dari ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Jadi kita diminta oleh Allah untuk meminta tolong kepada Allah, dan hanya kepada Allah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta tolong dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dan disitulah bukti bahwa kita adalah seorang hamba, seorang manusia, hamba di hadapan Tuannya. Saat memakai pakaian yang sudah usang, yang sudah lama, di situ juga semakin tergambar betapa kita ini makhluk yang tidak mempunyai daya dan upaya. Doa yang diajarkan Nabi, alhamdulillahilladzi kasani hada min ghairi haulin wala quwwatin minni. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan aku baju ini yang setiap hari aku pakai, ya Allah, tanpa ada daya dan upaya pada diriku. Jadi jika ini terus kita lakukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya saat itu kita sedang mengikis, sedang menempatkan dunia sebagai sesuatu yang akan kita tinggalkan, betul. Karena yang akan membersamai kita selamanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia itu ya sekedar aksesoris saja. Aksesoris kan hanya dipakai saat dibutuhkan, ya. Aksesoris itu dipakai saat dibutuhkan. Nggak ada itu ibu-ibu yang kalau tidur semua perhiasannya dipakai, pasti dicopot gitu. Nah, dunia itu hanya aksesoris, hanya perhiasan saja. Maka saat dipakai, saat diperlukan saja. Yang harus kita kenangan terus itu adalah, yang harus senantiasa dekat dengan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya yang akan menyelamatkan kita semuanya. Dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita dalam hal yang paling sederhana saat berpakaian seperti itu. Pun demikian yang kelima yang dicontohkan oleh para sahabat, oleh Nabi kepada kita saat kita melihat saudara-saudara kita mengenakan pakaian yang baru atau barang baru, kita juga berdoa kepada Allah, tubli wa yukhliqullahu ta'ala. Semoga semua nikmat yang Allah berikan itu memberikan kebaikan, memberikan rahmat untuk waktu yang lama untukmu, sampai kemudian Allah ganti dengan yang baru lagi. Jadi begitulah seorang mukmin, ya, di antara saudara mukmin yang lainnya. Itu kesimpulan dari bahasan tentang pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk pada babu maja'a fi aisi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab apa-apa yang datang di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa nanti difahami dengan potret kesederhanaan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Aqadal musannifu rahimahullahu hadhihi tarjamata. Imam At-Tirmidzi menyusun hadhihi tarjamah, menyusun bab ini, menyusun
artikel ini libayani ma jaa fi aisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan potret kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aisu huwa at-ta'am wal ghuda'u wal qutul ladzi yataghadda bihi al-insan. Dan kehidupan Nabi itu yang digambarkan oleh Al-Musannif di sini atau oleh Imam At-Tirmidzi, huwa at-ta'am wal ghada wal qut alladzi yataghadda bihi al-insan. Nabi itu makanannya, sarapannya, kemudian makan siangnya itu adalah makanan pokok yang dikonsumsi oleh kebanyakan orang. Sangat sederhana. Wa qad awrada al-musannifu rahimahullahu fi hadhihi tarjamata haditsaini. Dan Imam At-Tirmidzi hanya mencantumkan 2 hadis saja di dalam bab ini. Wa sayu'idu rahimahullahu at-tarjamata nafsaha lahiqan mutawassi'an fi dzikril ahadisil muta'alliqati biha. Dan dalam bab berikutnya akan dihadirkan hadis-hadis lagi dengan pembahasan yang lebih luas, lebih rinci nanti di bab-bab berikutnya. Tapi keterangan pertama yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu makannya itu sederhana. Nah, kemudian wan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana aisuhu wa ta'amuhu wa qada'uhu qutan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup beliau mulai dari makanan yang beliau makan, ya sarapannya, makan siangnya, qutan itu sederhana. Wa kana radiyan bidzalika. Dan Nabi radiyan bidzalika itu nerimo aja, senang saja dengan makanan yang sederhana itu. Hatinya luas. Ridho itu kan sebetulnya luas itu ya. Ada penerimaan diri terhadap apa yang didapatkan atas takdir yang terjadi pada diri kita. Self-acceptance itu ridho. Dan seseorang yang sudah ridho itu hatinya pasti lapang. Dan apa yang didapatkan itu mudah diterima, senang menerimanya, dan disitulah nikmat akan datang. Dan ini tidak mudah sebetulnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ridho ini menjadi langkah awal bagi orang yang beriman ketika mendapati takdir yang terjadi pada dirinya, ya, baik takdir itu takdir yang menyenangkan itu maupun takdirnya yang tidak menyenangkan, itu hatinya harus ridho dulu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu stepnya itu harus ridho dulu, karena faman radiya falahur ridho. Karena siapa orang yang ridho, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Apatah lagi terkait dengan hal yang tidak baik. Kalau yang baik mah yakin pasti ridho gimana, mesti ridho, mesti senang gitu. Tapi kalau tidak baik, ini yang jadi masalah gitu. Contoh yang misalnya Bismillah, selapar sekali bapak misalnya, ya, coba ke dapur cari makanan, dilalah urung mateng karena ibu ya urung belanja saking sibuknya. Nah gitu ya. Ya kadang bapak misalnya
mendapati keadaan itu ya janjane iso jajan, tapi ya kadang juga sebagai seorang kepala rumah tangga apa ingin mengungkapkan sesuatu sambil ngomel-ngomel gitu. Ya jajan, tapi ngomelnya yo aja ngoten gitu Pak. Biar atau macam-macam misalnya keluar. Nabi tidak begitu. Nabi ketika mendapati tidak ada makanan, ya nggih pun poso mawon. Nah itu namanya rito. Jadi menerima keadaan itu sebagai ya harus diterima keadaan itu, dibuka betul dadanya ya, atas keadaan yang terjadi. Hal kecil di dalam rumah tangga kita, masalah makanan bisa jadi besar kalau tidak ridho gitu. Oke. Nanti malah saut-sautan itu sama ibu sama bapak, saut-sautan jaluke mangan enak, blonjone kurang terus, nah, itu kan mesti. Nah itu bapak ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi itu begitu ridho wa kana radiyan bidzalik. Jadi kaitan dengan sekali lagi kaitan dengan ridho ini, level syukur dan sabar itu di step awalnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada pada ridho. Maka ketika kalau yang menyenangkan itu sikap kemudian berikutnya adalah syukur, maka di situ juga ridho Allah datang, karena sikap syukur itu akan menghadirkan kebaikan terus menerus. Sebaliknya jika sesuatu itu tidak baik tapi kita ridho, maka sikap sabar yang akan muncul, dan itu pun baik akan datang. Kebaikan pula yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia ridho dan sabar, ridho dan syukur. Ujung-ujungnya semua jadi baik. Tidak ada yang tidak jadi baik bagi orang yang beriman. Azaban lil mu'minin, ya, sungguh azaban di amril mu'mini, kata Nabi, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Ya, semua urusan orang yang beriman itu baik. Jikapun ada hal yang menyenangkan itu menimpa dirinya, maka dia bersyukur. Bahkan lahu khair, bagi dia hal itu baik. Dan jika ada hal buruk, hal yang tidak menyenangkan terjadi pada dirinya, dia bersabar. Bahkan lahu khair, maka bagi dia hal tersebut juga jadi baik. Cuman terkadang hal yang tidak baik, yang buruk yang terjadi pada kita, untuk menemukan kebaikan itu pancen kudu harus sabar ya untuk menemukannya. Ya, misalnya kalimat nabinya jelas, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Mayuridillahu bi khair yusib minhu." Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, jelas itu siapa orang yang Allah inginkan kebaikan untuk seseorang, yusib minhu, Allah akan memberikan dia musibah. Musibah itu peristiwa yang tidak disenangi. Allah akan berikan musibah. Kebaikannya apa sih kira-kira? Dari hilang motor apa kebaikannya? Dari hilang uang apa kebaikannya? Ya, dari sakit apa kebaikannya? Nah itu sabar itu yang akan menemukannya. Saya kasih contoh, misalnya sakit. Saat kita sakit, merasakan rasa sakit, kita mengerang. Saat kita merasakan rasa sakit, saat kita merasakan rasa sakit dengan erangan ekspresi diri kita, kalau kemudian kita ganti erangan itu dengan kalimat thayyibah, bukankah itu jadi kebaikan? Menjadi kalimat tahmid, tasbih, takbir, istighfar, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar,
astagfirullah. Saat kita merasakan sakit, kalimat-kalimat itu yang muncul, bukan mengerang, tapi diganti dengan kalimat-kalimat thayyibah. Itu kan jadi kebaikan yang boleh jadi di saat-saat kita sedang sehat, di saat kita sedang diberikan kebaikan. Kalimat-kalimat itu jarang kita ucapkan, kecuali selesai sholat saja saat dzikir. Tapi di waktu-waktu saat kita sedang bekerja itu lupa kita mengucapkan itu takbir ya, karena baca WA-nya lebih sering kan begitu. Di saat seperti itu coba hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW menceritakan sebuah kisah ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk diajari kalimat yang aku bisa gunakan untuk berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu ya Allah. Allah katakan baca la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa menjawab, bukankah kalimat ini juga engkau ajarkan kepada hamba-hambamu ya Allah? Apa kata Nabi kepada Abu Sa'id Al-Khudri? Kalimat tersebut jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di timbangan amal dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di sisi yang satunya, maka kalimat la ilaha illallah akan jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dari erangan rasa sakit menjadi kalimat la ilaha illallah jadi amal soleh, dari musibah menjadi kebaikan. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah, mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan berikan padanya musibah. Ya. Tapi untuk mencapai itu ya ridho. Ya. Ridho dulu ya. Sampai pada level sabar itu harus ridho. Sebagaimana Nabi wa kana radiyan bidzalik. Hal yang sederhana yang didapatkan dalam kehidupan Nabi, makanan sederhana Nabi ridho karenanya. Fafis sahihain, di dalam kitab sahihain Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma rzuq ali Muhammadin qutan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad qutan. Ya, coba. Apa itu al-qut? Ya, al-qut itu adalah ar-rumku minal an'am wa kana yataqallalu minad dunya wa yaktafi minha al-mullah. Jadi al-qut itu sesuatu yang sederhana, makanan sederhana yang cukup untuk mengganjal perut tetapi tetap memenuhi gizi, itu al-qut. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Sederhana sekali permintaan Nabi. Kalau kita kira-kira mintanya apa kepada Allah untuk urusan makanan, iga bakar, kutan itu makanan sederhana, cukup untuk mengganjal perut tetapi tetap memenuhi unsur gizi. Nah, kenapa ini perlu ditegaskan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah itu juga menyampaikan ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Jadi yang dimakan itu thayyibat. Thayyibat itu di situ ada unsur yang bermanfaat bagi tubuh kita. Ya, halalan tentu saja. Al-Baqarah 172 itu meskipun tidak disebutkan halalnya, bagi orang yang beriman sudah tahu barangnya harus halal.
dan thayyib memberikan manfaat bagi tubuh, tidak membawa madarat. Barang halal tapi sudah kadaluarsa, ya jangan dimakan karena itu tidak thayyib gitu. Barangnya halal tapi karena kadaluarsa itu maka itu tidak boleh dikonsumsi. Nah, jadi hutan itu memenuhi unsur gizi, ya, meskipun sederhana. Saya kira makanan waktu kita masih kecil dulu, ya, nah, ini usia kita kan tidak jauh-jauh beda ini. Sangat sederhana tetapi nilai gizinya sangat tinggi. Kalau sekarang tampilannya itu menarik sekali gitu ya, kadang mengundang selera tapi belum tentu baik gitu. Ya, kemarin saya baru dapat di Instagram itu, wah ketoyo enak banget itu, kikil di daerah Bantul gitu. Saya amat sama Ustaz Irfan Nuruddin kan gitu, soto enak gitu, wani po karena kolesterol semua, padahal ketahuan kolesterol itu dhuwur kan gitu, isi wani bukan gitu. Iya, barangnya halal tapi untuk pribadi kita, untuk setiap orang tidak sama. Boleh kalimat yang menarik isi wani bukan kalimatnya begitu. Maksudnya ya sadar diri, kolesterol itu dhuwur ya isi wani anak itu. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Contoh misalnya Nabi SAW, penjelasan dari Imam At-Tirmidzi. Terus 6 menit lagi. Nah, sekarang masuk ke hadisnya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Qala, beliau berkata, haddatsana Hamad bin Zaidin, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid, an Ayyuba, dari Ayyub, an Muhammad bin Sirina, dari Muhammad bin Sirin. Qala, Muhammad bin Sirin berkata, kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu an, kami berkunjung ke rumahnya Abu Hurairah, wa alaihi thawbani mumassaqani min kattani, beliau saat itu mengenakan 2 potong pakaian dari katun. Pertama khata fi ahadihima, pamatah khata fi ahadihima itu bisa diartikan beliau mengusap ini lendir dari hidungnya dengan salah satu dari kedua kain tersebut. Faqala, sambil seraya berkata, bahin itu ungkapan takjub ya, yang dilakukan oleh orang Arab saat itu. Yatamakhatu Abu Hurairah fil kattani, Abu Hurairah mengusap lendir atau ingus dari hidungnya dengan kain katun tersebut. Jadi dari 2 potong kain katun itu salah satunya digunakan untuk mengelap ingusnya. Laqad ra'aituni wa inni di akhiru fi ma baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi digambarkan di sini, diceritakan di masa lalu gitu, Abu Hurairah itu hampir tersungkur di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah, ya, dan di antara kamarnya Aisyah. Ya. Fayaji'u al-ja'i fayada'u rizlahu ala unuki yara an-nabi jununan. Ya. Dan seseorang datang kemudian meletakkan kakinya di atas lehernya Abu Hurairah,
Yaro an nabi jununan, menganggap saya ini orang gila. Wama bi junun, padahal saya tidak gila. Wama huwa illal ju. Ya. Dan saat itu beliau sesungguhnya sedang sangat kelaparan. Jadi hadis ini sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah memberikan sebuah informasi kepada kita, ya, di masa Rasulullah SAW seorang Abu Hurairah jatuh tersungkur, ya, di depan mimbar Nabi, antara mimbar Nabi dengan kamarnya Aisyah, itu rumahnya Nabi SAW, karena kelaparan, kurang makan. Padahal saat Rasulullah sudah wafat, masyarakat sudah mulai sejahtera. Bahkan Abu Hurairah bisa mengenakan pakaian dua potong. Itu gambaran. Sudah bisa dibayangkan betapa sederhananya kehidupan Nabi dan para sahabat. Bahkan kalau kita mendapatkan gambaran dari beberapa cerita itu, yang namanya mengganjal perut dengan batu itu sudah menjadi kebiasaan para sahabat. Meskipun sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan Allahumma rzuqni, Allahumma rzuq ala Muhammadin hutan, itu mungkin bagi kita sulit gitu ya. Tetapi kesederhanaan, secukupnya makan, tidak berlebihan, kan begitu. Wa kulu washrabu lam yushribu, kan gitu. Jangan berlebihan, silahkan makan apa saja, tapi jangan berlebihan. Berlebihan itu ya seperti apa? Saya seringkali misalkan di kajian PHI di Masjid Mangkuyudan itu, ya, memuaskan hasrat makan kemana-mana gitu. Ada yang jajan ya cukup di rumah gitu, dengan apa yang ada mungkin dikurangi, gitu. Jadi mudah-mudahan hal yang tadi kalimatnya tadi menarik gitu. Istiqwani poha itu kan sebetulnya memberikan insight, mengingatkan bahwa ya secukupnya aja yang di rumah. Jika itu sudah memenuhi kebutuhan, menghilangkan rasa lapar, sekaligus ada nilai gizinya untuk bisa kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu satu hadis dari Nabi SAW terkait dengan bentuk makanan yang senantiasa dimakan oleh Nabi itu hutan namanya, sederhana tapi sudah memenuhi unsur gizi thayyibnya. Mudah-mudahan memberikan pelajaran untuk kita, dan kita mudah-mudahan bisa meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.